Dalam suatu hadis riwayat Imam Ahmad, tercatat bahwa salah satu tanda-tanda kiamat adalah tersebarnya pena, yaitu tersebarnya tulisan di mana-mana. Ketika zaman dahulu, seseorang ketika ingin menulis, itu begitu sulit. Bahan-bahannya tidak ada, kertas-kertasnya sangat lama untuk dibuatnya, pena-pena masih dalam bentuk bulu-bulu angsa, dan tinta-tintanya pun masih sulit untuk diproduksi. Tapi sekarang kita bisa tahu bahwa tulisan-tulisan itu begitu mudah. Kita hanya tinggal searching apa yang kita inginkan di dalam HP, lalu kita menyebarkannya seluas mungkin dengan internet. Nah, kita sebagai umat Islam harusnya lebih memahami dan lebih memanfaatkan media ini untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepuasan diri masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatannya sehingga kita dapat menyaksikan kajian YouTube bersama saya Anissa Rizkia dari Prodi PGMI Unit 4 dalam kajian yang bertemakan dengan adab-adab di media sosial. Salawat bermahkotakan salam semoga tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir umatnya dari pola pikir zahiriyah menuju pola pikir Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Sebelumnya, penghormatan saya kepada Bapak Dr. Asrar Mabrur Faza, STH IMA, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Tauhid dan Adab. Ikhwan dan akhwati fillah, di zaman sekarang ini begitu banyak orang-orang yang menulis tetapi tidak mengerti apa isi tulisan-tulisannya itu, hanya ingin di-like, di-share, dan di-komen, tetapi mereka tidak mengerti apa isi tulisannya, hanya ingin mendapatkan popularitas dari tulisan-tulisannya itu. Sedangkan kita sebagai umat Islam harusnya lebih memanfaatkan tulisan-tulisan itu untuk tujuan yang lebih baik, seperti tujuan-tujuan dakwah, tujuan-tujuan untuk mengajak kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, dan masih banyak lagi. Lalu, dalam bermedia sosial, Islam pun mengatur adab-adabnya. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang kafah. Islam adalah agama yang menyeluruh. Maka masuklah ke dalam Islam yang kafah. Dalam bermedia sosial, Islam pun mengatur adab-adabnya karena kita menggunakan media sosial itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada hisabnya. Untuk apa kuota yang kita gunakan? Untuk apa media sosial yang kita gunakan? Apakah untuk menjadi jalan kebaikan bagi kita atau malah menjadi jalan keburukan bagi kita? Sahabat-sahabatku sekalian, dalam bermedia sosial, sebenarnya kalau kita berbicara dari sisi Islam, itu ibarat seperti gelas. Kenapa? Itu artinya hukumnya tidak terkait dengan gelas itu sendiri, tetapi apa yang dituangkan ke dalamnya. Seperti gelas, jika yang dituangkan ke dalamnya adalah perkara yang mubah, maka hukumnya mubah saja. Tetapi jika yang dituangkan ke dalamnya adalah perkara yang haram, maka ia pun akan menjadi haram. Jadi media sosial yang ada sekarang di masyarakat kita itu tergantung bagaimana kita menggunakannya. Apakah kita menggunakannya sebagai sesuatu jalan kebaikan atau malah menjadi jalan keburukan. Yang menjadi masalah di zaman sekarang ini adalah banyak orang-orang yang menggunakan media sosial sebagai sesuatu hal yang meletakkan perkara-perkara yang buruk di dalamnya, sehingga terjadilah keburukan-keburukan. Kita lupa terkadang bahwasanya media sosial itu merupakan kenyataan bagi kita atau merupakan bagian dari hidup kita, yang semuanya di hidup kita itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Sebagaimana yang Allah sampaikan
sampaikan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Yang artinya tidak ada sesuatu yang diucapkan oleh lisan seseorang melainkan ada raqib dan atid. Untuk kebaikan ada malaikat raqib yang mencatat, dan untuk keburukan ada malaikat atid yang mencatat. Nah, sebagaimana ucapan diperlakukan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala, tulisan yang kita upload di media sosial juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, sebab semuanya akan dicatat oleh malaikat. Kita kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Kullu kalam ibni Adam alaih lalah illa dzikrullah wa mawalah wa aliman muta'aliman. Semua ucapan manusia akan menjadi bahaya bagi dia, akan menjadi hal yang dia sesali. Illa dzikrullah, kecuali ia berzikir kepada Allah, wa mawalah atau yang sejenisnya, wa aliman muta'aliman, orang yang mengajar dan orang yang belajar. Maka dalam konsep kita menggunakan media sosial ini seharusnya juga tidak keluar dari 4 hal yang disampaikan Nabi itu. Zikrullah wa mawalah wa aliman muta'aliman. Baik itu dalam konsep kita mencari ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, juga dalam konsep kita mengingatkan orang kepada Allah dan mengingatkan diri kita sendiri kepada Allah untuk perjalanan hidup kita di masa yang akan datang. Kemudian kenyataannya bahwa apa yang kita lihat di media sosial pun juga bukan sesuatu yang tidak akan ada hisabnya. Yang tidak akan ada hisabnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, kata Allah. Sesungguhnya pandangan mata, pendengaran telinga, apa yang dirasa di dalam hati, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam bermedia sosial jangan pernah lupa bahwa apa yang kita lakukan di alam maya sana juga akan ada hisabnya di akhirat kelak. Nah, dari pemikiran ini, dari prinsip inilah muncul kemudian kita diperlukan adab-adab dalam bermedia sosial. Kurangnya ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam bermedia sosial. Adab yang pertama yaitu pastikan tidak ada kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan dengan media sosial kita. Tidak ada perkara dosa di sana seperti membuli, berkomentar buruk terhadap orang, menyakiti hati orang lain. Nah, seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa itu urusan saya gitu. Kenapa kamu ikut campur sama apa yang saya lakukan? Nah, itu betul bahwa ada hak asasi manusia, tetapi baru dikatakan hak apabila kita tidak melanggar hak orang lain. Jadi yang pertama itu adalah tidak boleh ada kemaksiatan dan dosa di media sosial kita. Pun termasuk juga kemaksiatan adalah melihat apa yang tidak boleh kita lihat. Nah, kemudian yang kedua adalah pastikan apa yang kita tulis dan apa yang kita dengar di media sosial itu ada manfaatnya, terutama apa yang kita tulis. Karena kalau itu berupa dosa, maka itu akan menjadi dosa jariah. Tetapi kalau itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, itu akan menjadi sedekah jariyah, akan menjadi kebaikan yang juga akan menyebar luas di media sosial, dan pahalanya begitu mengalir ketika kita sudah meninggal, itu akan terus mengalir. Itulah sedekah jariyah tadi. Dan inilah termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang hidup di zaman sekarang ini, yang hidup di zaman canggih, di zaman teknologi, bahwa kebaikan apapun yang kita sebarkan, kebaikan apapun yang kita share akan menjadi pahala bagi kita jika kita sudah tiada di dunia ini. Itu akan dirasakan kemanfaatannya oleh orang-orang yang masih ada di dunia. Dan adab yang ketiga yaitu jangan membahayakan diri dengan bahaya-bahaya media sosial. Yaitu caranya dengan batasi diri dalam bermedia sosial. Jangan habiskan waktu 1 hari itu untuk media sosial.
Lebih baik kita menjaga diri kita agar kita tidak terkotori niat baik kita untuk dilihat orang lain, tidak untuk berbuat ria. Tetapi kita bermain media sosial itu sewajarnya saja, sesuai adab-adab dan kaidah-kaidah dalam Islam. Jadi misalnya dalam suatu kajian nih, dalam suatu pengajian, kita tuh nggak usah selfie, nggak usah upload buat caption lagi di kajian nih. Nah kayak gitu nggak usah ya. Jadi kita tuh melakukan amal baik itu usahakan ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita lebih memunculkan rasa ikhlas kepada Allah, bahwa amal ibadah kita itu cukup hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah diberitahukan kepada siapapun atau kepada orang banyak. Nah seperti itu. Seperti itulah hal yang harus kita perlukan dalam bermedia sosial. Demikianlah kajian tentang adab-adab di media sosial. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah atau ada penyampaian yang salah. Saya mohon maaf kepada semuanya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan ada pada diri saya. Akhirul kalam, ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.